Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Oke, bab 397. Tidak hanya Dion yang merosot ke lantai tetapi anak buah di sekitarnya juga ikut merosot ke lantai termasuk dengan Aileen dan teman-temannya yang lain. Dion hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia sama sekali tidak memiliki tenaga sama sekali. Dengan panik dia memandang Reva, apa yang terjadi sebenarnya? Reva terkekeh, Dion, sia-sia saja kau memiliki latar belakang keluarga medis. Memangnya kau tidak tahu, semakin baik ilmu medismu maka akan semakin hebat kemampuanmu untuk meracuni. Bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkan diriku sebelum masuk dan mencarimu? Saat masuk ke sini tadi, aku telah menebarkan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau terlebih dahulu. Obat ini telah menyebar di seluruh area gudang ini. Dan kau sudah menghirup banyak sekali racunnya ke dalam tubuhmu. Dion berkata, kau juga ada di sini dan menghirupnya. Mengapa kau masih baik-baik saja? Reva membalas ucapannya, aku telah meminum penawarnya terlebih dahulu. Dion yang tersadar lalu langsung meraung, Reva, kau sangat licik. Dengan tersenyum santai Reva berkata, licik. Dion, kau menangkap orang tua yang lemah serta anak-anak muda seperti ini untuk mengancam orang lain itu tidak licik. Beraninya kau mengatakan orang lain licik. Wajah Dion memerah. Sambil menggertakkan giginya dia berkata, lalu kenapa? Menang jadi raja, kalah jadi penjahat. Kali ini aku mengaku kalah. Tetapi, masalah di antara kita belum selesai. Reva, meskipun aku bukan pewaris keluarga Regatta pun, aku juga akan selalu menjadi anggota keluarga Regatta. Tunggu saja, nanti begitu aku ada waktu, aku pasti akan bermain denganmu hingga tuntas. Petik 2. Aku akan membunuh kau dan seluruh keluargamu dengan tanganku sendiri. Reva meliriknya dan berkata dengan lembut, Dion, kalau kau bisa pulang dengan hidup-hidup baru dibicarakan lagi. Dion tertegun sejenak lalu tertawa dengan terbahak-bahak. Reva, kau ingin menakuti siapa? Aku adalah anggota keluarga Regatta. Siapa yang berani melakukan sesuatu terhadapku? Aku katakan kepadamu, tak akan ada orang yang berani membunuhku. Reva tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas menghampiri dan mendorong Dion ke lantai. Hei, pelan sedikit. Dasar brengsek kalian semua. Kalau sampai aku terluka, keluarga Regattaku pasti akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Dion meraung dengan kencang. Tetapi tidak ada orang yang mempedulikannya. Orang-orang itu membantu Reva berdiri dan melepaskan tali di tubuhnya. Tidak lama kemudian, orang-orang ini membawa Dion dan semua anak buahnya keluar dari area pabrik. Tampak ada puluhan mobil yang diparkir di luar pabrik. Dion langsung dibawa ke depan salah satu mobil dan dipaksa untuk berlutut di atas jalanan. Ada seseorang yang duduk di dalam mobil. Aura orang itu sangat luar biasa. Dion meliriknya dan seketika itu pula ekspresinya langsung berubah. Tuan Austin, kau sudah datang. Akhirnya suara Dion terdengar bergetar. Dia tahu bahwa raja pertama kota Carson adalah orang yang sama sekali tidak berani disinggung sembarangan, bahkan ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi juga tidak akan berani. Austin meliriknya. Dion, aku telah memberimu kesempatan. Aku sudah meneleponmu secara pribadi dan memintamu untuk melepaskan Devi. Tetapi kau mengabaikanku dan tidak menjaga martabatku. Dion tampak ketakutan. Lalu dengan gemetaran dia berkata, ya, Tuan Austin, otakku sudah rusak saat itu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku atas nama keluarga Regattaku. Aku tidak akan pernah berani lagi. Austin mencibir, apa menurutmu itu mungkin? Wajah Dion langsung pucat pasi. Tuan Austin, aku adalah pewaris keluarga Regatta. Kalau aku mati di kota Carson, keluarga Regattaku. Austin langsung berkata, kalau keluarga Regatta tidak terima, bisa langsung mengatakannya. Apa karena beberapa tahun ini sifatku menjadi lebih baik sehingga kalian mengira bahwa siapapun bisa menginjak-injak aku dengan sesuka hatinya? Apa mereka semua sudah lupa bagaimana ke-10 keluarga terpandang itu tunduk kepadaku saat aku masuk ke ibu kota provinsi di waktu lalu?
Paras muka Dion langsung berubah. Dia langsung teringat dengan kejadian di waktu itu. Austin berjuang sendirian melawan ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Dia menekan ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi itu dengan keras sehingga mereka semua tidak bisa melawan. Raja pertama kota Carson ini hampir menjadi raja pertama provinsi Yama di kala itu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Oke, bab 398. Akhirnya Dion panik. Dia berusaha keras untuk berlutut di jalan dan berkata dengan suara gemetaran, "Tuan Austin, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan. Tolong kau maafkan aku sekali saja. Kau anggap aku sebagai anjing saja dan lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani masuk ke kota Carson lagi di kemudian hari. Tuan Austin, tolong jangan bermusuhan dengan keluarga Regatta karena aku." Austin tampak acuh tak acuh. "Kalau aku hari ini tidak membunuhmu, bukankah di kemudian hari semua orang bisa bertindak seenaknya di depan aku? Dion, sejak saat kau menangkap Devi, kau sudah harus mati." Setelah Austin selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya dengan lembut dan beberapa orang itu segera menyeret Dion untuk pergi. Dion menangis dan memohon kepadanya tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Anak buah Dion juga gemetaran karena ketakutan. Wajah mereka semuanya pucat pasi. Pada saat ini tidak ada orang yang berani berdiri dan mengatakan apapun. Austin melirik mereka lalu berkata, "Abaikan orang-orang ini. Usir mereka semua keluar dari kota Carson. Kalian pulang dan beritahukan kepada keluarga Regatta bahwa mulai sekarang orang-orang dari keluarga Regatta tidak dapat menginjakkan kakinya lagi di kota Carson. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mendatangi keluarga Regatta." Setelah mengatakan itu, Austin membalikkan badannya dan pergi. Anak buah dari keluarga Regatta segera berteriak dan memohon belas kasihan tetapi tak ada satupun orang yang mempedulikan mereka. Semua orang ini tangan dan kakinya dipatahkan hingga menjadi cacat. Setelah itu anak buah dari Austin juga pergi. Di area pabrik masih ada beberapa orang yang meringkuk di dalamnya. Mereka adalah Aileen dan teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang mempedulikan mereka dari tadi. Di mata Austin, anak-anak dari keluarga kaya yang merasa mereka sangat hebat itu hanya seperti serangkaian semut saja. Sama sekali tak ada apa-apanya. Aileen dan yang lainnya juga gemetaran karena ketakutan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Dion dibunuh dan anak buahnya yang dipatahkan kaki dan tangannya. Gambaran-gambaran kejam ini membuat mereka sadar betapa konyolnya kesombongan mereka ini saat benar-benar berada di depan pria hebat yang sebenarnya di waktu lalu. Reva berdiri di luar pabrik. Saat Austin membunuh Dion tadi, dia tidak berada di sisinya. Austin memang sengaja mengaturnya seperti itu. Maksud Austin sangat simpel, dia hanya ingin menunjukkan kepada keluarga Regatta bahwa dia sendiri yang turun tangan untuk membunuh Dion. Jadi masalah ini hanya antara dia dengan keluarga Regatta. Reva tidak ada di sana sehingga dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bahkan jika keluarga Regatta ingin membalas dendam pun, mereka akan mencari Austin dan bukan Reva. Dengan kata lain, Austin melindungi Reva. Jangan sampai Reva berhadapan langsung dengan keluarga Regatta. Austin meminta Reva masuk ke dalam mobilnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Reva. "Tuan Lee, ini adalah teratai salju 1000 tahun sesuai dengan yang kau inginkan. Aku juga mendapatkan buah mandala. Kapan kau bisa menyelamatkan putriku?" Reva segera membuka kotak itu. Di dalamnya tampak sebuah teratai salju 1000 tahun. Aroma teratai itu sangat segar dan memenuhi seluruh kabin mobil. Hati Reva sangat senang. Efek obat dari teratai salju 1000 tahun itu cukup baik. Itu berarti penyakit adiknya bukan masalah lagi. "Tuan Austin, kau lakukan sesuai apa yang aku katakan. Simpan buah mandala ini selama 3 hari dulu. Dan 3 hari kemudian, aku sendiri yang akan pergi untuk menyembuhkan Nona Naomi." Jawab Reva. Austin sangat senang. "Terima kasih, Tuan Lee." Dengan teratai salju 1000 tahun di tangannya, Reva juga tidak pulang ke rumah.
Karena sebenarnya Nara sendiri juga sudah kembali tinggal di perusahaan. Dia benar-benar tidak tahan dengan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hingga Reva meninggalkan rumah itu pun, Axel dan Alina masih saja ribut untuk meminta Reva pergi meminta uang kepada Kenji. Reva kembali ke Taman Dragon Lake sendirian. Begitu sampai di depan pintu, Reva melihat ada dua orang yang berdiri di depan pintunya. Mereka adalah Dr. Tanaka dan Devi Tanaka. Wajah Dr. Tanaka tampak kuyu sedangkan mata Devi memerah dan bengkak. Begitu melihat Reva, Dr. Tanaka segera menghela nafas lega. Lalu buru-buru menyapanya. Tuan Lee, kau sudah kembali. Kau baik-baik saja. Bagus sekali. Sebelumnya saat Dr. Tanaka dan Devi keluar dari area pabrik, mereka langsung dibawa pergi oleh anak buah Austin. Sehingga mereka sama sekali tak tahu menahu soal masalah yang terjadi setelahnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Oke, bab 399. Reva menatap mereka berdua dengan heran. Dr. Tanaka, kalian menunggu aku di sini. Ada apakah? Dr. Tanaka tampak canggung lalu berkata dengan suara rendah. Tuan Lee, sebenarnya aku hanya ingin membawa cucu aku yang tidak berbakti ini untuk datang ke sini dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi pada acara pertemuan pertukaran medis ini. Anak ini terlalu dimanjakan olehku sehingga telah menyinggungmu. Aku yang salah karena tidak mendidiknya dengan baik. Tak kusangka kau malah membalas penghinaannya dengan kebajikan. Kau bahkan menyelamatkan kami berdua. Aku. Saat berbicara, mata Dr. Tanaka memerah dan suaranya mulai tercekat. Malam ini bisa dikatakan bahwa Reva telah mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan mereka berdua. Hal ini benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Reva terkekeh, Dr. Tanaka, jangan sungkan. Kau juga telah membantuku dulu saat aku sama sekali tak berdaya. Budimu ini tak terbalaskan. Aku menyelamatkanmu itu hanya masalah sepele, untuk apa kau begitu sungkan? Dr. Tanaka buru-buru berkata, Tuan Lee, misi penyelamatanmu malam ini sama sekali bukan hal yang sepele. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Tuan Lee, begini saja, jika kau membutuhkan bantuanku di kemudian hari, kau hanya perlu mengatakannya saja. Aku selalu siap untuk membantumu. Reva terkekeh, Dr. Tanaka kau terlalu sungkan. Kau dan aku adalah teman. Tidak perlu seperti itu. Setelah mengobrol beberapa saat lalu Dr. Tanaka membawa Devi pergi. Sebelum pergi Devi tampak ragu-ragu. Dia ingin mengatakan beberapa kata lagi tetapi pada akhirnya juga tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, apapun yang dia katakan kepada Reva juga sudah tidak ada artinya lagi. Citra dirinya di hati Reva sudah rusak dan tidak hanya itu tetapi reputasinya di kota Carson juga sudah hancur setelah malam ini. Dan ini semua dikarenakan ulahnya sendiri. Semua itu tak ada hubungannya dengan orang lain. Dia yang membuat masalah untuk dirinya sendiri. Reva kembali ke vilanya. Beberapa pengasuh dan perawatnya juga sudah beristirahat. Saat dia pergi ke ruang di lantai atas, Reina masih dalam keadaan koma. Dengan lembut Reva mengusap rambut adiknya. Dia mencintainya sepenuhnya. Dia teringat akan Reina yang waktu itu sengaja melompat dari atas gedung RS agar tidak menjadi rintangan dalam hidupnya membuat hati Reva terasa pedih seperti teriris. Jika saja dia tidak mendapatkan warisan dari liontin batu giok itu, adiknya pasti sudah mati sekarang. Rain, kau telah menderita. Kakak akan membuatmu sadar kembali. Dengan lembut Reva berkata kepadanya dan turun ke bawah dengan teratai salju 1000 tahun di tangannya. Bukan tugas yang mudah untuk memurnikan teratai salju 1000 tahun itu hingga menjadi obal. Teratai salju 1000 tahun ini memiliki sifat yang dingin. Dia membutuhkan suhu yang tinggi untuk mengembangkan khasiat obat ini. Reva sudah membuat persiapan. Dia telah membuat ruang terpisah di ruang bawah tanah vilanya dan meletakkan tungku khusus di dalamnya. Bahan bakar butana yang digunakan dalam tungku ini dapat menghasilkan kobaran api yang bersuhu tinggi sehingga dapat digunakan untuk memurnikan beberapa obat-obatan khusus. Teratai salju 1000 tahun itu akan mengeluarkan khasiat obatnya pada suhu tinggi seperti itu.
Tetapi, pemurnian obat secara langsung seperti itu juga tidak mungkin bisa dilakukan. Karena, pada suhu setinggi itu, wadah pemurnian obat biasa tidak dapat menahan suhunya, sekalipun wadah biasa dapat menahan suhu setinggi itu pun pemanasannya akan terlalu cepat. Sehingga dapat langsung menghanguskan teratai salju 1000 tahun. Dan hal itu akan mengakibatkan khasiat obatnya hilang. Oleh karena itu diperlukan wadah yang dapat menahan suhu setinggi itu dan harus dapat memanas secara perlahan. Reva mencari seseorang untuk membeli beberapa pot obat khusus. Dia tidak tahu seberapa efektifnya pot obat itu. Jadi mau tidak mau dia harus mencobanya terlebih dahulu. Setelah semuanya siap kemudian dia menyalakan tungkunya dan nyala api putih menyembur keluar. Reva meletakkan pot obat di atasnya. Dia tidak langsung memasukkan teratai salju itu ke dalamnya. Tetapi Reva meletakkan bahan obat lain dulu. Dia ingin mencoba pot obatnya terlebih dahulu. Dan tidak lama setelah diletakkan di atas tungku, tercium aroma bau terbakar di pot obat itu. Reva melihat dengan cermat. Bahan obat yang tadi dia masukkan itu langsung hangus di dalam pot tersebut. Reva mengernyitkan keningnya. Pot obat ini juga tidak bagus. Kalau begitu, bagaimana bisa dipakai untuk membuat obat? Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya